Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji-uji lainnya untuk deret positif ya di pembahasan kalkulus 2. Nah, jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu mengenai deret geometri, deret P, dan deret harmonik ya, karena nanti akan dipakai menjadi acuan dalam menentukan apakah deret itu konvergen atau divergen ya. Nah, yang pertama kita akan lihat deret geometri seperti ini. Dia akan konvergen kalau misalkan rasionya di antara -1 sampai 1 ya gitu. Nah, kalau misalkan selain ini maka dia akan divergen. Nah, begitupun dengan deret P ini akan konvergen kalau misalkan P-nya lebih dari 1. Jadi pangkat yang di penyebutnya ini dia harus lebih dari 1. Kalau selain itu dia divergen. Nah, yang terakhir ini kita sebut sebagai deret harmonik ya. Kita sudah mengetahui bahwa harmonik itu dia selalu divergen ya, karena penyebutnya selalu membesar gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji banding biasa ya, atau ordinary comparison test. Nah, dimana bunyi teoremanya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita punya suatu deret, misalkan kita sebut sebagai AN ya, kemudian ada deret lainnya yaitu BN. Kalau misalkan kita bandingkan AN itu misalkan kurang dari sama dengan BN ya, maka kalau BN-nya konvergen, kita lihat ya, BN ini kan di sini ya, sedangkan AN itu adalah lebih kecil, deret yang lebih kecil dari BN, maka AN juga akan konvergen. Nah, tapi kalau misalkan divergen, kalau misalkan udah diketahui AN-nya divergen, maka kita bisa nyatakan BN-nya juga divergen. Jadi deret yang lebih besarnya pasti divergen juga ya, karena yang lebih kecilnya divergen. Nah, contohnya atau buktinya, misalkan kita punya SN ya, SN-nya deret yang seperti ini. Kemudian SN ini misalkan deret yang terus naik gitu ya, atau tak menurun. Maka kalau misalkan kita punya BN yang konvergen, misalkan dia jumlahnya B, berarti kan ya ini ya, B1, B2 tambah sampai BN, itu berarti kan akan kurang dari sigma N dari 1 sampai tak hingga untuk yang deret tadi gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini kan terbatas sampai N, sedangkan di sini sampai tak hingga gitu, sehingga kita nyatakan tadi yang jumlah I-nya itu dia B kan, berarti ini tuh B. Nah, ini pasti kurang dari sama dengan kan ya tadi tandanya. Nah, kemudian yang SN ini adalah misalkan jumlah untuk yang A tadi. Nah, SN ini pasti lebih dari yang berhingga ini, BN yang berhingga ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan bahwa AN ini konvergen. Kenapa konvergen? Karena dia terbatas kan, terbatas oleh yang jumlah BN tadi sampai N gitu ya. Jadi karena ini konvergen, maka yang BN-nya juga konvergen gitu ya. Nah, untuk mengerjakan contoh soalnya, misalkan seperti ini. Nah, ini kita harus menentukan dia divergen atau konvergen gitu. Yang pertama, kita cek kalau misalkan seperti ini, sebetulnya bisa kita bagi dengan pangkat tertinggi kan ya. Jadi kalau saya bagi dengan pangkat tertinggi, si deretnya berarti pangkat tertingginya kan n kuadrat ya. N kuadrat, kemudian 5 n kuadrat per n kuadrat dikurangi 4 per n kuadrat. Nah, ini kan jadinya 1/n per ini 5, yang ini min 4 per n kuadrat. Lalu saya nyatakan kalau yang ini kan berarti dia udah konvergen ke 0 ya, jelas ya. Yang ini udah konvergen ke 0, berarti tinggal
1 per n per 5. Nah, yang n ini kenapa nggak kita nyatakan konvergen ke 0? Karena dia deret harmonik ya. Atau bisa kita nyatakan sebagai 1 per 5 n seperti ini ya. Nah, dimana ini tuh sama aja dengan perkalian 1 per 5 dari deret harmonik ya. Deret harmonik kan 1 per n. Nah, oleh karena itu, karena ini udah ada deret harmonik ya, jadi kita bisa langsung nyatakan bahwa dia divergen. Gitu aja ya. Kalau mau dibandingkan, ya dibandingkannya dengan yang tadi. Ini kita bandingkan, dia pasti lebih besar daripada ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya contoh 2 ini sama ya. Kita mau menyatakan dia apakah konvergen atau divergen. Yang pertama, dibandingkannya dengan apa? Kita cek bahwa yang ini tuh kalau misalkan kita pisahkan gitu ya, ini sama aja bentuknya seperti ini ya. Nah, dimana 1 per 2 pangkat n ini adalah deret geometri. Tadi kan secara umum geometri itu R pangkat n ya, kemudian dia akan konvergen kalau R-nya gini kan. Nah, gitu. Nah, sekarang R-nya berapa? Ini tuh deret geometri dengan R-nya sama dengan setengah. Ya, gitu. Deret geometri dengan R-nya setengah. Ya, makanya setengah pangkat n. Karena R-nya di antara -1 sampai 1, maka dia udah jadi konvergen. Ya udah, kita langsung nyatakan bahwa ini adalah konvergen ya, kalau yang ini divergen. Selanjutnya ada uji banding limit. Nah, uji banding limit ini adalah kalau kita punya 2 limit, maka kita bandingkan gitu ya, dengan menggunakan limit n menuju tak hingga an per bn itu harus menjadi suatu nilai atau harus konvergen ke suatu nilai L ya. Dimana kalau misalkan L-nya itu di antara 0 sampai tak hingga, maka an dan bn-nya ini konvergen atau divergen secara bersamaan. Dan kalau misalkan L-nya sama dengan 0 dan bn-nya konvergen, maka an juga konvergen ya. Nah, kalau misalkan seperti ini buktinya kita ambil saja epsilonnya sama dengan L per 2 ya. Jadi kalau misalkan menggunakan definisi barisan, kita lihat definisi barisan yang pertama ya di subbab 9.1, maka ini mendefinisikan terdapat n yang lebih besar sama dengan n besar. Jadi kalau kita ambil kalau kita ambil n besarnya di sini, pasti akan ada n lagi di sini kan, n kecil, makanya n bisa jadi lebih besar sama dengan n besar gitu ya. Maka akan sedemikian sehingga an per bn yang dari sini itu min L sama dengan kurang dari L per 2 atau kurang dari epsilon ya. Ini kurang dari epsilon ya. Nah, dari sini kita ambil saja pertasamaannya, maka dijalankan ya secara aljabar. Untuk syarat n lebih besar daripada n, maka akan diperoleh bn-nya seperti ini dan an-nya ini. Dan an-nya ini. Gitu ya. Nah, untuk aplikasi di soalnya contoh 3 ini kita akan pakai uji banding ya. Oke, uji banding limit. Nah, uji banding limitnya yang pertama ini 3n-2 per n pangkat 3 min 2n kuadrat plus 11. Nah, kita lihat mana sih yang paling besar gitu pangkatnya di pembilang dan penyebut. Kalau misalkan di pembilang, kita ambil yang 3 ini ya. Kalau di penyebut, ambil yang n pangkat 3 ya, atau 3n. Jadi yang di sini kita bandingkannya, misalkan yang ini tuh an
ya. Untuk yang BN-nya ini nomor A ya. Untuk nomor A, BN-nya kita ambil 3N per N pangkat 3. Atau sama saja dengan 3 per N kuadrat. Ya, makanya di sini ambil 3 per N kuadrat. Nah, kalau yang di B, ini kan AN. Kalau yang di B, poin B, BN-nya yang mana? Sama aja, ambil yang terbesar dari pembilang karena di situ cuman ada skalar 1 ya. Berarti yang di sini ambil dari yang akar N kuadrat atau N aja ya. Oke. Ya, ini nanti untuk pembandingnya. Nah, dengan demikian kita ambil ya teorema yang tadi. Berarti ini AN-nya seperti ini BN-nya ya. Kemudian ya itu operasi pecahan ya, sehingga nanti akan diperoleh seperti ini. Dan kalau misalkan kita limitkan N yang menuju tak hingga, berarti sama aja kan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Berarti nanti diperoleh 3N pangkat 3 per N pangkat 3 gitu ya, min 2N kuadrat per N pangkat 3 per ini 3N pangkat 3 gitu ya, min 6N kuadrat plus 33 N pangkat 3. Nah, nanti kan yang ini tuh langsung 0 ya. Yang ini langsung 0, ini. Yang ini juga gitu ya. Berarti sisanya kan tinggal yang ini kan. Ini 3 pembilangnya, yang di bawahnya juga 3 sama dengan 1. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama dia konvergen ke 1. Nah, kalau yang kedua atau yang B maksudnya ya, kalau yang B itu kita sebetulnya sih udah tahu seper N ini apa, dia deret harmonik. Kalau deret harmonik pokoknya yang berhubungan dengan deret harmonik dia pasti jadinya divergen ya, maka yang ini divergen. Kalau yang awal tadi ini konvergen gitu ya. Nah, contoh selanjutnya ya, ini konvergen atau divergen. Kita cek kalau misalkan yang ln N per N kuadrat itu kita bandingkan dengan apa. Kalau misalkan kita nyatakan ini sebagai AN, maka kita harus cari barisan BN kan ya untuk pembandingannya. Misalkan 1 per N kuadrat ya, ternyata kalau dibandingkan jadinya kan kayak gini ya. Nah, ini menghasilkan tak hingga atau bentuk tak tentu gitu ya. Kemudian yang kedua kita bandingkan dengan 1/n. Kalau dibandingkan dengan 1/n maka nanti jadinya seperti ini ya. Oke, atau misalkan kita boleh bandingkan dengan apa namanya, BN yang lain. Kalau yang ini dia ambilnya BN-nya 1/n, kalau yang ini BN-nya 1/n 3/2 ya. Nah, kita cek bahwa yang di sini menghasilkan ini ya tadi. Kalau yang pakai 1/n pangkat 3/2 ini menghasilkan ini. Nah, sama-sama menghasilkan 0 ya, tapi kita lihat bahwa yang di tengah ini dia memuat apa namanya, memuat deret harmonik ya. Jadi ini tuh sama aja dengan 1/n dikali ln N. Yang ininya dia harmonik. Harmonik ya, gitu. Nah, kalau misalkan harmonik kan jadinya divergen ya. Padahal sebetulnya yang ini tuh konvergen. Nah, maka nggak cocok kalau misalkan kita berhenti sampai di sini. Ya, gitu. Kita harus cek N yang lain atau BN yang lain, sehingga misalkan kita nyatakan BN-nya seperti ini, maka dia konvergen ke 0. Gitu. Ya.
Jadi yang ini tuh nggak cocoknya gini. Ini kan kayaknya konvergen ke 0 ya. Tapi padahal deret harmonik tuh selalu divergen gitu loh. Ya, jadi kan nggak cocok, kontradiksi. Ya, nah makanya kita harus pakai BN yang lain, BN yang ini. Nah, sekarang ada uji banding dengan dirinya sendiri. Kalau misalkan uji banding dengan dirinya sendiri, kita nggak perlu cari BN seperti tadi, tapi kita bandingkan dengan AN plus 1. Ya, AN plus 1. Jadi biasanya kalau barisan itu kita nyatakan dengan AN, ini kita bandingkan dengan dirinya sendiri tapi di suku N plus 1. Ya. Nah, ini akan sama dengan rho, dan ini ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi. Kalau rho-nya kurang dari 1 dia konvergen, kalau rho-nya lebih dari 1 atau limitnya tak hingga ya maka dia divergen, dan kalau misalkan rho-nya sama dengan 1 itu kita tidak bisa tentukan kekonvergenannya ya. Kita cek untuk contoh 5 ya. Contoh 5 nih AN-nya seperti ini ya. Kita akan cek. Jadi cara ceknya nanti yang AN ini sukunya kita jadikan N plus 1 ya. Jadi ini tuh kayak 2 N plus 1 per N plus 1 faktorial ya, terus dibagi lagi ya, dibagi lagi dengan 2N per N faktorial. Nah, jadinya seperti ini kan. Nah, kalau udah seperti ini berarti langsung kita limitkan tak hingga ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita cek nih mau disederhanakan, gimana caranya? Kalau mau disederhanakan, sebetulnya kan yang ini pangkatnya ini 2N plus 1, terus ada lagi kan 2, berarti kan per 2N berarti dikurangi N. Untuk pembilangnya 2. Kalau misalkan untuk penyebutnya kita punyanya ini N faktorial dibagi dengan N plus 1 faktorial, pasti menyisakan N plus 1 kan ya. Kayak misalkan apa ya, 2 faktorial per misalkan 3 faktorial gitu. Pasti ini jadinya kan 3 ini sama aja dengan N plus 1 kan ya. Nah, maka menyisakan N plus 1, maka ininya jadi N plus 1 ya. Kemudian kita limitkan nih. Kalau dilimitkan dia pasti konvergen ke 0 gitu ya. Oke, untuk contoh selanjutnya kita cek untuk yang ini sama aja ya. Jadi kita lihat bahwa yang ini tuh kita jadikan untuk AN plus 1-nya itu ada 2N plus 1 per N plus 1 pangkat 20 ya. Nah, kalau misalkan nanti jadinya seperti ini ya. Nah, itu sama aja, kita kan yang ini udah jadi 2. Yang ini tadi ya persis seperti tadi, yang 2 ini eksponen 2 ini 2N plus 1 min N gitu kan untuk pembilangnya 2. Nah, untuk penyebutnya ini nggak bisa kayak tadi ya, kayak faktorial, karena ini pangkatnya juga besar. Maka kita nyatakan aja dia sebagai N per N plus 1 dipangkatkan 20. Jadi ini juga sama ya, N per N plus 1 kita pangkatkan 20 ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka kita akan tahu bahwa si penyebut ini dia makin besar ya, akan terus membesar dan akan menjuta hingga gitu ya. Nah, maka kita tahu bahwa kalau misalkan yang makin besar tuh sama kayak yang harmonik itu kan ya, berarti dia divergen.
ya. Nah, kesimpulan yang kita peroleh dari beberapa uji tadi ya menyebutkan kalau misalkan kita punyanya AN tidak sama dengan 0, maka kita pakai yang uji N ya, uji suku ke N aja ya yang biasa. Terus kalau misalkan melibatkan faktorial, kemudian deret geometri ya, atau N pangkat N, ini pakainya rasio, uji rasio ya, uji banding. Kemudian kalau misalkan di sini hanya ada pangkat N misalkan ya, pakai yang tes untuk uji banding limit ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan dia melibatkan yang konstan, tapi konstannya tuh di pangkat kayak 2 pangkat N gitu ya, atau kayak tadi nih yang ini ya, ini dipangkatkan jadi konstanta tapi dipangkatkan, berarti pakai uji banding limit ya. Kalau misalkan yang lain enggak, yang ketiga ini masih tidak bekerja dengan baik misalkannya dalam menyelesaikan barisan ini, maka kita harus ya gunakan aja misalkan yang tes biasa gitu ya, atau yang integral tes, atau yang terbatas atas gitu ya. Dan mungkin diperlukan beberapa manipulasi ya nanti untuk deret-deret yang lain. Baik, selanjutnya ini ada materi ya sedikit lagi mengenai deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat ya. Jadi kita lihat deret yang berganti tanda itu seperti apa ya, berarti yang kayak gini ya, A1 min A2 kemudian plus A3, jadi tandanya tuh selang-seling ya. Kalau misalkan di harmonic series ya, atau di deret harmonik, nanti yang selang-selingnya tuh seperti inilah kira-kira ya. Nah, kita lihat nih, kalau misalkan ya kita nyatakan E1-nya tuh A1, betul kan ya, penjumlahan suku pertama. Penjumlahan suku kedua itu berarti ini kan, penjumlahan suku ketiga ini, penjumlahan suku keempat ini. Nah, kita lihat bahwa si S1, S2, S3 itu dia sifatnya berbeda. Kenapa sifatnya berbeda? Karena kalau misalkan N-nya genap, oke saya di sini aja ya. Kalau N-nya genap, berarti kan yang pertama ini S2 ya, dia S2, S4 dan seterusnya gitu ya. Yang S2 tuh berapa sih? Dia berarti ini kan 1 kurangi setengah. Kalau yang S4 berarti ini semuanya ya. Nah, hasilnya ini S2 tuh dia setengah, yang S4 tuh 7/12 ya. Jadi dijumlahkan aja 1, yang ini nih kita jumlahkan ya. Nah, kalau kita misalkan dilihat ini lebih besar ya. Kalau yang setengah itu kan 0,5, kalau yang 7/12 tuh 0,58 ya, pasti kesananya juga besar. Jadi untuk yang N genap dia naik barisannya dan terbatas pasti di atas, terbatas atas. Nah, sekarang kita cek untuk yang N ganjil. Untuk yang N ganjil berarti kan 1 ya, S1, S3 dan seterusnya. Yang 1 yang S3 berarti kan 1 min setengah plus 1/3, itu hasilnya 5/6 ini dan seterusnya ya. Kalau saya buat desimal, yang 5/6 itu ini 1, yang 5/6 itu 0,8 ya, gitu dan seterusnya. Nah, ini kita lihat deretnya atau barisannya
dia menurun, berarti terbatas bawah. Terbatas bawah. Paham ya? Jadi kalau ini kan dari 1 kemudian turun ya jadi 0,8. Kalau yang ini justru naik. Dari 0,5 jadi 0,58 dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat nih S1 tuh posisinya di sini. Misalkan dia 1. S2 akan ada di sini, S3 di sini, S4 di sini. Kira-kira kalau misalkan S5 nanti di mana? S5 pasti makin ke sini kan, makin ke dalam. S6 makin ke dalam juga, S7 di sini, S8 makin ke dalam. Tapi dia punya kekonvergenan ke nilai yang berbeda, ya. Jadi untuk yang ganjil, misalkan ini ganjil, dia konvergennya ke S double aksen, ya. Ini double aksen ya. Nah, gitu. Kalau yang genap, ini genap, dia ke S aksen, misalkan gitu, ya. Nah, dan keduanya itu pasti di antara S yang ini ya, suku-suku S. Kalau misalkan ini S4 sama S3, S4 sama S3 tuh bisa kita nyatakan yang pertama Sn+1 untuk S4-nya, untuk S3-nya Sn kan, gitu. Nah, artinya yang aksen-aksen tadi itu ada di antara Sn+1 sama Sn. Nah, berarti boleh kita buat persamaan seperti ini, ya. Jadi selisih di antara S double aksen dikurangi S aksen itu pasti kurang dari Sn+1 dikurangi Sn. Paham ya? Karena ini dia di antara ini. Ya, kita nyatakan misalkan dia An+1. Ya. Nah, kalau misalkan kita nyatakan seperti ini, maka sebetulnya secara tidak langsung kita mengaproksimasi S ini dan kita menghitung errornya, gitu ya. Jadi menghitung errornya karena ini selisih kan ya, selisih di antara ini barisan ini ya, An+1. Oke. Nah, jadi kita cek ya, ini pasti ada selisih kan di sini. Nanti kita cek untuk yang contohnya ya. Jadi secara teorema kalau misalkan kita punya yang berganti tanda ya, kita akan punya barisan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan di contoh 2 kita menghitung errornya nih, misalkan ini 1/1 faktorial dikurangi gitu ya. Jadi ini 1/n faktorial ya, tapi berganti tanda si deretnya. Nah, kita mau cek kalau misalkan nih sampai S5 kita hitung berapa sih errornya sampai S5 aja. Nah, berarti S5-nya itu kan kita hitung sukunya sampai ini ya, 1, 2, 3, 4 sampai yang 1/5 faktorial ya. Nah, ternyata kalau misalkan dijumlahkan ini kurang lebih 0,633. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan kita nyatakan sebagai seperti ini, S dikurangi S5 ya, dia akan kurang dari ini apa etapnya, karena di sini seperti ini kan, An+1 ya. Jadi kita nyatakan S, jadi ambil yang paling kiri sini dengan yang paling kiri sini ya, dengan yang paling kanan. Kita ambil bahwa dia akan kurang dari A6 gitu ya. A6 tuh berapa? A6 tuh ya ini kan. Kalau ini saya tadi nyatakan sebagai ini, berarti A6 tuh 1/6 faktorial ya. Berarti error yang dibuat sampai S5 itu sebesar ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai absolute konvergen ya, atau tes konvergen mutlak, uji konvergen mutlak, dan uji rasio mutlak. Apa itu uji konvergen mutlak? Nah, uji konvergen mutlak tuh
kalau misalkan untuk yang berganti tanda kita mutlakkan, tadi kan misalkan seperti ini. Misalkan saya pakai contoh yang pertama saja ya. Ini 1. Nah, misalkan 1 min setengah, kemudian plus 1/3 min 1/4 plus kan terus ya, ini nanti tandanya ganti-ganti. Nah, ini tuh kan UN, misalkan ini kita nyatakan sebagai UN. Tapi kalau misalkan mutlak UN, itu bukan lagi yang itu. Mutlak UN tuh berarti ini harus jadi positif, 1 plus 2 plus 1/3 gitu ya, plus ya, dan seterusnya. Jadi yang tandanya negatif jadi positif. Nah, kalau misalkan konvergen mutlak itu mau di UN atau mau di mutlak UN, dia tetap konvergen ya, jadi tidak berubah ke konvergenannya ya. Nah, kalau misalkan khawatirnya di UN-nya misalkan dia konvergen tapi di mutlak UN-nya divergen ya. Jadi makanya kita adakan atau ada teorema yang lanjutan gitu ya, lanjutan untuk uji konvergen tadi. Nah, ini sama juga dengan uji rasio ya. Kalau uji rasio itu yang UN plus 1-nya, tadi kan kita pakainya ini AN plus 1 ya, per AN. Intinya mau yang barisan di atas ya, yang N plus 1 atau yang di bawah itu, kalau kita mutlakkan itu masih memenuhi yang ini ya, gitu. Jadi tadi dari rasio, uji rasio ya sama aja, cuma dimutlakan. Nah, kalau misalkan yang tadi yang saya nyatakan yang di UN misalkan dia konvergen tapi yang dimutlaknya divergen, itu kita sebut sebagai konvergen bersyarat ya. Contohnya yang tadi, yang ini tuh apa sih dia? Dia adalah konvergen. Yang ini ya, dia konvergen. Tapi begitu dimutlakkan ya, kalau misalkan ini dimutlakkan, nah ini malah jadi divergen. Kenapa divergen? Karena yang penyebutnya kan terus membesar ya, terus membesar misalkan sampai tahingga, itu nggak bisa dinyatakan dia mendekati kemana gitu ya, ke bilangan apa, maka kita sebut divergen ya. Padahal yang tadi yang berganti tanda itu kalau tidak dimutlakan divergen. Jadi yang ini UN divergen, tapi kalau yang mutlak UN itu divergen ya. Nah, kita boleh menyusun si barisan tersebut tapi tidak dengan merubah kekonvergenannya. Contohnya kalau yang kita punya barisan seperti ini ya, ini kan kita lihat nih ada negatif-negatifnya. Boleh nggak diubah? Boleh aja gitu ya. Boleh, misalkan ini diubah jadi ke sini ya, tapi tidak merubah kekonvergenannya. Nah, kalau misalkan diubah tapi kayak gini, ini kita harus cek lagi ya. Kalau misalkan ini kita nyatakan sebagai UN, nah yang mutlak UN-nya seperti apa? Kalau misalkan ternyata dua-duanya konvergen, maka dia konvergennya konvergen mutlak gitu ya. Oke, ini sudah sampai ya di materi terakhir untuk hari ini. Tolong dikerjakan latihan-latihannya ya untuk mengasah pemahaman. Saya akhiri, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.